Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, admin kali ini akan melanjutkan alur cerita manhwa tentang seorang pemuda yang ingin membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah mengkhianati gurunya. Nah, bagi teman-teman yang masih berpuasa, silahkan ngabuburitnya sambil menonton video yang admin buat. Bagi teman-teman yang belum mengetahui cerita awalnya, silahkan klik link yang sudah admin siapkan di deskripsi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Check it out. Di awal cerita, Gangrung telah terkena tendangan oleh Wang Wugi. Tidak sampai di situ, Wang Wugi menyerangnya kembali dengan cakarannya. Akibat cakaran tersebut, membuat bukit tersebut hancur lebur. Bukit tersebut pun terjatuh dan menimpa Garyong. Wang Wugi hanya terdiam, melihat Gangrung telah tertimpa batuan. Tak lama kemudian, Gangrung bangkit kembali dari reruntuhan tersebut. Aku mengerti. Tadi aku terlalu ikut campur. Baiklah, kalau kau sebegitu menginginkannya, aku akan melawan. Wang Wugi yang mendengarnya ia tersenyum. Memang sudah saatnya. Apa yang kukatakan tadi terlalu sulit untuk kau mengerti. Aku sudah bilang kan, kalau seni bela dirimu tidak cukup untuk mengalahkanku. Seketika saja muncul pusaran angin tempat Gangrung berada. Pusaran angin tersebut menerbangkan bebatuan ke arah Wang Wugi. Saat Wang Wugi menghindari bebatuan tersebut, seketika saja Gangrung langsung berada di depan Wang Wugi dan menghantam dadanya. Serangan telapak tangan pemisah jarak. Akibat dari serangan tersebut menghancurkan pepohonan yang ada di belakang Wang Wugi. Wang Wugi pun tumbang dan tak berdaya. Kau akan lumpuh sementara, tapi kerusakan di bagian dalam tubuhmu tak terlalu parah. Tapi jika kau mengikutiku atau mencoba menghalangi jalanku lagi, aku akan menganggapmu sebagai musuh dan membunuhmu. Kasihan sekali anak-anak yang mempercayaimu. Tapi seperti yang kau bilang, itu bukan urusanku. Ingat, ini adalah peringatan terakhirmu. Gangrung pun meninggalkan Wang Wugi. Beberapa saat kemudian, Wang Wugi sadar kembali. Ia merasa kebingungan. Sudah berapa lama waktu berlalu? Berapa lama aku tak sadarkan diri? Di mana dia? Aku tak akan menang melawan Gosu pada level setinggi itu dalam sebuah pertarungan langsung. Menyergapnya secara tiba-tiba dan menyerangnya saat dia sedang lengah adalah pilihan terbaik yang bisa aku lakukan. Bagaimanapun juga, ia pasti pergi ke tempat itu. Kalau aku bergegas dan lewat jalan pintas, aku bisa sampai ke tempat itu sebelum dia sampai. Saat Wang Wugi hendak pergi, ia kemudian balik melihat rumahnya yang terbakar. Ia pun menuju ke rumahnya tersebut. Saat dia sampai, ia melihat sebuah bendera yang berisi pesan. Pesan tersebut, kalau kamu anak-anak ini selamat, bawa si brengsek yang tadi menyerang kami ke benteng bandit di Gunung Bumo. Kami akan membunuh satu anak setiap 2 jam. Saat dia membaca pesan tersebut, ia mengingat anak-anak tersebut. Ia merasa kebingungan. Tidak apa-apa. Inilah yang terbaik. Jika aku terbunuh olehnya, mereka hanya akan kembali ke kehidupan mereka sebelumnya yang menjadikan. Kalian tak akan menyukainya kan? Seketika saja ia merobek bendera tersebut. Tetap saja kalian lebih beruntung dari aku sialan. Jika aku bisa membunuhnya dan bertahan hidup, aku bersumpah akan menemukan anak-anak yang lebih menyedihkan dari kalian dan mengurus mereka semua, oke? Jadi berhentilah menggangguku dan mati saja bodoh. Kemudian Wang Wugi pergi ke tempat bandit tersebut berada. Ia membantai semua bandit yang ada di sana, serta membakar rumah-rumah yang ada di sana. Ia menghabisi semuanya kecuali ketua bandit tersebut. Katakan, di mana anak-anak? Bandit tersebut berkata, memangnya aku peduli soal mereka. Satu-satunya perintah yang aku ingat pernah kuberikan hanyalah untuk membunuh semuanya dan membakar semuanya sampai habis. Tubuh mereka pasti ada di bawah rentuan rumahmu. Coba saja cari mereka. Mendengar perkataan itu, Wang Wugi menjadi sangat marah dan membunuh ketua bandit tersebut. Dasar brengsek. Wang Wugi yang masih merasakan kesakitan, ia pun pergi ke rumahnya tersebut. Sesampainya di rumahnya, apinya telah padam. Wang Wugi mengangkat puing-puing yang telah terbakar dan mencari anak-anaknya tersebut. Ia kemudian mengingat perkataan orang yang menyelamatkannya. Kau adalah sisi lainku. Sama seperti aku yang merupakan sisi lainmu. Pergilah. Di luar sana pasti ada banyak orang seperti dirimu yang membutuhkan pertolongan. Temukan mereka dan hiduplah bersama dengan mereka. Mereka akan memberi kesempatan baru dalam hidupmu.
Ia yang tengah mencari anak-anaknya tersebut berteriak, "Bohong! Omong kosong! Mereka selalu menjadi penghalang dan merepotkan. Kesempatan hidup? Bagaimana bisa menolong mereka memberi kesempatan baru dalam hidupku? Seperti ini akan menghapus semua hal yang pernah kulakukan saja." Seperti yang dia bilang, aku hanya main-main dengan penebusan dosaku, seperti orang munafik. Sial! Anak-anak bodoh yang bahkan tidak melawan dengan benar saat mereka diperlakukan dengan kejam. Jika aku tidak membawa mereka kemari, mungkin mereka tidak akan mati. Wang Wugi pun terbaring sambil melihat bulan. Aku tak akan melakukan ini lagi. Wang Wugi yang sedang menangis, ia berkata, setelah ini selesai, aku hanya akan melakukan apapun yang kuinginkan. Membunuh atau merampas. Aku harus bangun. Aku harus berangkat sekarang jika aku ingin menyusulnya. Saat ia telah berkata seperti itu, ia pun tak sadarkan diri. Kemudian saat pagi hari tiba, anak-anak tersebut mendatangi Wang Wugi. Anak-anak tersebut berbincang-bincang di dekat Wang Wugi. Di sini masih hangat. Paman tadi tidur di sini? Cih, tidak adil. Kita menggigil semalaman di gua yang membeku itu. Terserahlah. Biarkan saja ia tidur. Carilah sesuatu yang masih bisa kita gunakan. Ya, paman memang tukang tidur. Saat anak-anak tersebut mencari sesuatu yang bisa ia gunakan, tiba-tiba saja Wang Wugi terbangun. Oh, paman, sudah bangun? Wang Wugi kemudian memanggil anak-anak tersebut. Kemari kalian. Kenapa kalian masih hidup? Apa ada terkena luka bakar atau merasa sakit? Anak-anak tersebut berkata, aku baik-baik saja. Ada luka di tanganku, dan itu berdarah. Dasar bodoh, itu karena kau menyeret kakimu. Kupikir kami akan mati saat ada orang asing datang tadi malam dan membakar rumah ini. Tapi kakak yang datang bersamamu itu muncul dan membawa kami keluar. Ya, kakak yang gemuk itu ternyata kuat. Kurasa ia lebih kuat dari paman. Oh ya, ia juga memberi kami beberapa uang perak. Kakak itu jauh lebih kaya dari yang terlihat. Wang Wugi yang mendengarnya ia terkejut. Ia melakukan itu? Kemudian anak tertua berkata, kau mau pergi kan? Kau harus pergi kan? Wang Wugi yang mendengarnya ia hanya terdiam. Tidak apa-apa, kau boleh pergi. Kami akan hidup baik-baik saja tanpamu. Jadi jangan khawatirkan kami. Wang Wugi yang mendengarnya ia tersenyum. Kemana aku mau pergi saat rumah sedang seperti ini? Ya, aku tak pergi lagi. Ngomong-ngomong kalian semua, kemarilah. Biarkan aku memeluk kalian sekali saja. Anak-anak tersebut berkata, tidak mau, jijik. Kau bahkan tidak membersihkan tanganmu setelah buang ingus. Wang Wugi berkata, kau bilang apa? Dasar kurang ajar. Kemudian di tempat lain, anggota Nosen yang telah membicarakan kegagalan Wang Wugi. Ia gagal? Terlebih lagi, Wang Wugi menginformasikan pada kami kalau ia lepas tangan dari urusan ini. Setelah semua ini, ia memutuskan hubungan dengan kita begitu saja. Kapten Wu berkata, cukup. Toh, uang hanyalah alat untuk mengulur waktu sampai bisa ditempatkan. Dan kita juga tak lagi punya alasan untuk melibatkan uang dalam hal ini. Mendengar perkataan itu, anggota yang tersebut menjadi kebingungan. Ia yang akan mengurus hal ini mulai sekarang. Aku masih belum tahu apakah ia sungguh murid tertinggi Tuan Besar, atau alasan sebenarnya ia ingin menemui Tuan kita. Tapi, karena iblis itu telah memutuskan untuk membereskan hal ini dengan tangannya sendiri, ia tak akan bisa menginjakkan kaki di Nesen yang hidup-hidup. Kemudian, di tempat Gangrung berada, seorang tahanan berteriak kepada Gangrung. Oi gendut. Ya, kau, mendekatlah. Cara berjalanmu menunjukkan bahwa kau sedikit mengenal seni bela diri. Berikan aku sedikit di dalammu, dan saat aku keluar dari kurungan ini, aku akan memberimu dunia. Cepat, tak ada banyak waktu. Pertama, hancurkanlah benda ini, lalu keluarkan aku. Gangrung yang mendengarkannya, ia mengabaikannya dan pergi. Berhenti, dasar brengsek. Kembalilah kemari. Kelihatannya kau tidak percaya dengan apa yang kukatakan. Gangrung tetap tak menghiraukannya. Kemudian seorang penjaga datang ke tahanan tersebut. Kemana si tua bangka itu pergi? Padahal aku memberitahunya untuk mengawasi sampai kita kembali. Penjaga tersebut berteriak, oh, aku di sini. Kupikir sesuatu telah terjadi dan aku merasa cemas bodoh. Maaf. Tiba-tiba saja perutku sakit dan aku harus pergi. Baiklah, ayo kita pergi. Tahanan dan penjaga tersebut pun melewati Gangrung. Ngomong-ngomong, bos selalu menjaga anak menjijikan ini di dekatnya kemanapun dia pergi.
Jadi kenapa sekarang dia meninggalkan anak ini pada kita? Dia harus pergi menemui seseorang, jadi hanya menitipkannya sampai ia kembali. Kemudian saat tiba di tanjakan, penjaga tersebut mendorong kereta tersebut. Sudah kubilang, dorong dari belakang. Apa yang sedang kalian lakukan, bodoh? Kami sedang mendorongnya, dasar tua bangka. Ia pun meneriaki Gangrung. Kemari kau dan ikut dorong. Saat Gangrung mendorong tersebut, seketika saja, wus! Dengan cepat, kereta tersebut langsung berada di atas. Kau sungguh kuat anak muda. Hahaha. Aku seperti melihat diriku saat muda dulu. Ya ampun, kau baik sekali. Gangrung berkata, oh, tidak masalah. Penjaga tersebut berkata, setelah ini jalannya menurun, jadi kau juga naiklah ke kereta. Gangrung kemudian menolak ajakan tersebut. Tidak kusah. Aku harus pergi ke suatu tempat. Aku tak tahu kemana tujuanmu, tapi hanya ada satu jalan untuk mencapai seberang rawa di sekitar Danau Demcong. Jadi kita pasti melewati jalan yang sama. Percayalah pada aku anak muda. Mendengar perkataan itu, Gangrung pun bersedia ikut. Ya, baiklah kalau begitu. Terima kasih atas tumpangannya. Aku jadi bisa mengistirahatkan sepatuku juga. Gangrung dan penjaga tersebut berjalan sampai ke tepi sungai. Saat di tepi sungai, Gangrung beserta penjaga tersebut menaiki perahu untuk menyeberang ke sungai tersebut. Saat berada di atas perahu, para penjaga tersebut berbincang-bincang. Apa semuanya sudah sampai? Ya, kalianlah yang terakhir. Kupikir bos ikut bersama kalian. Dia bilang kalau dia harus mampir di suatu tempat, dia akan bergabung nanti. Tahanan tersebut berkata kepada Gangrung, kau akan kuingat wajahmu, dan aku bersumpah saat aku bebas, aku akan mencarimu hingga ke ujung dunia. Akan kuramukan tenggorokanmu dan akan kuberikan isi perutmu pada anjing-anjing itu. Mendengarkan perkataan itu, Gangrung berteriak kepada penjaga tersebut. Tuan-tuan, pria ini terus memintaku untuk membebaskannya. Para penjaga tersebut menjadi kesal. Bukan jagal sialan ini, masih belum belajar juga. Sudah kubilangkan, anak hina ini tak akan berubah. Jika bukan karena bos, kau pasti sudah akan kucincang. Apa lihat-lihat, turunkan pandangan. Lemparkan saja dia ke air. Ayo kita habisi saja dia di sini dan buat alasan pada bos. Gangrung yang melihatnya, ia berkata, mungkin seharusnya tadi aku diam saja. Saat Gangrung telah sampai di tepi sungai, para penjaga tersebut berkata, oh, kami tak akan menahanmu lama-lama, tapi ikutlah makan sebelum pergi. Kurasa umur sepertimu sekarang sedang penuh nafsu makan. Kau sebaiknya makan makanan yang bergizi agar punya tenaga sebelum pergi, anak muda. Gangrung pun menyetujuinya. Baiklah, kalau begitu sekali lagi terima kasih. Saat ia telah sampai, seseorang tengah menunggu di depan tempat tersebut. Orang-orang tersebut pun mempersilahkan Gangrung masuk. Orang yang menunggu tadi, ia melihat tahanan tersebut. Kenapa dia terlihat babak belur? Bukankah kalian memberinya makan? Orang tersebut berkata, biarkan saja si brengsek itu mati kelaparan. Saat Gangrung masuk ke tempat tersebut, di dalam tempat tersebut, terdapat banyak orang tua di dalamnya. Penjaga yang bersama Gangrung tadi, ia berkata kepada teman-temannya, apa masih ada makanan yang tersisa? Ya, kemarilah. Kau terlambat. Siapa anak muda itu? Orang tersebut berkata, jangan khawatir tentang dia. Ayo duduklah di sini. Kemudian di luar tempat tersebut, tiba-tiba saja ketua tersebut telah datang. Di dalam tempat tersebut, para orang tua di sana telah berbincang-bincang. Ngomong-ngomong, dia akan membahas soal apa ya? Kenapa dia ingin kita semua berkumpul di sini? Kau belum dengar? Ya, aku dengar sesuatu, semacam menghalangi seseorang pergi ke Nosenya. Intinya begitu. Kami juga hanya tahu sebatas itu. Tempat ini memang sangat dekat dengan Nosenya. Tapi apakah yakin dia akan lewat sini? Tak ada jalan lain kan? Ya, kurasa bos yang akan menanganinya. Maksudku siapa pria ini? Sampai bos datang sendiri. Bahkan setelah mengumpulkan kita semua di sini. Hahaha, siapa yang peduli? Kita di sini hanya karena perintah. Gangrung yang mendengarnya saat dia telah selesai makan, ia berkata, terima kasih untuk makanannya. Penjaga tersebut berkata, kau tidak mau nambah? Gangrung berkata, tidak, aku sudah kenyang. Selain itu, aku agak buru-buru. Saat Gangrung telah hendak pergi, ia ditahan oleh penjaga tersebut. Sayang sekali, tapi karena kau harus pergi, mau bagaimana lagi? Aku tak tahu kemana kau akan pergi, tapi aku akan mengantarmu sampai persimpangan. Saat Gangrung hendak pergi, tiba-tiba saja ketua tersebut muncul di depan pintu. Ketua tersebut tersenyum melihat Gangrung.
Dia orangnya. Seketika saja semua orang tua di sana terkejut mendengarnya. Bunuh dia. Hus. Para orang tua tersebut langsung menyerbu Karyong. Seketika saja, boom. Semua orang yang ada di sana dihempaskan oleh Gangrung. Saat Gangrung telah mengempaskan semuanya, Gangrung langsung berlari masuk ke dalam hutan. Para orang tua tersebut langsung mengejar Gangrung. Sekumpulan pembunuh ya. Orang tersebut terus berdatangan untuk menyerang Gangrung. Akan tetapi tak ada yang dapat mengenainya. Semua yang menyerangnya, ia langsung dihempaskan oleh Gangrung. Para orang tua lainnya bersembunyi di balik pepohonan sambil menunggu giliran untuk menyerang Gangrung. Semua yang menyerang Gangrung dihantam menggunakan tongkat Gangrung. Boom! Orang-orang tersebut langsung terlempar. Kedua tersebut yang melihat Gangrung bertarung dari kejauhan, ia berkata, meskipun menghadapi lawan yang mengincar nyawanya, dia masih tak mau mengincar organ vital mereka. Dia mungkin hebat, tapi dia terlalu lunak. Sulit dipercaya kalau anak sepertinya adalah murid si penghancur surga. Kemudian dia berkata kepada tahanan tersebut, baiklah kalau begitu, bagaimana menurutmu? Kalau aku membebaskanmu, apa kau pikir kau bisa menangkapnya? Tahanan tersebut hanya terdiam. Tidak, lupakan saja. Sebaiknya aku tidak melepaskan seekor ular untuk menangkap tikus. Aku sudah beruntung karena pergelangan kakiku tidak tergigit. Di tempat Gangrung berada, para orang tua tersebut masih menyerang Gangrung. Mereka semua berpindah-pindah dan bersembunyi di balik pepohonan. Ya ampun, benar-benar sekumpulan orang tua yang energik. Aku ingin pergi dari sini tanpa membuat banyak keributan. Tapi jika begini, tak akan ada habisnya. Para orang tua yang bersembunyi di balik pepohonan ia berkata, kau dengar apa yang anak itu katakan barusan? Maksudku dia meremehkan kita atau apa? Ya, dia meremehkan kita. Dia jauh lebih kuat dari yang terlihat. Dia mirip aku saat masih muda dulu. Kalau dia serius dari tadi, banyak dari kita yang akan pensiun hari ini. Jadi sebenarnya kamu bilang apa sih? Aku bilang padamu agar memperhatikan dirimu, dan jangan coba jadi pahlawan bodoh. Kemudian, tiba-tiba saja, penjaga yang bersama Gangrung tadi tiba-tiba muncul. Ini aku. Entah bagaimana semua jadi seperti ini. Tapi aku tidak ingin melawanmu kalau bisa. Tapi meskipun kami melepaskanmu, kau tak akan bisa melewati bos kami. Jadi kenapa kau tidak menyerah saja? Bos mungkin akan melepaskanmu jika dia melihatmu tertangkap oleh orang-orang seperti kami. Gangrung kemudian berkata, tidak bisa. Aku juga punya hal yang harus kulakukan. Dengar perkataan itu, orang tersebut berkata, begitu ya? Ya, kalau begitu tak ada jalan lain lagi. Dengar, aku tahu jalan pintas kecil yang bisa membawamu ke Nesenian tanpa diketahui bos kami. Seketika saja teman-teman orang tersebut langsung merempar orang tersebut. Hus, orang tersebut langsung menghindar. Apa yang kalian lakukan bodoh? Diam pengkhianat, tangkap dia. Terus serang dia dan jangan beri dia celah untuk bernapas. Orang tersebut berkata, siapa yang melempar senjata padaku? Temannya tersebut berkata, diam kau. Tiba-tiba saja Gangrung meledakkan tempat tersebut. Boom. Gangrung kemudian melompat keluar dalam hutan. Hus. Para orang tua tersebut langsung mengejar Gangrung. Orang-orang yang sedang Gangrung hadapi, orang-orang tersebut adalah para senior pembunuh. Gangrung kemudian bersiap-siap untuk melawan balik. Part ke-15 selesai. Sekian dan terima kasih.